Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Oke. Oke ya. Mantap. Kalau di tempat saya, apa kabarnya? Luar biasa, Yesusku dahsyat. Itu di tempat saya. Di sini mantap. Haleluya. Apa kabar? Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Ya. Pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita hidup. Sehingga hari ini di minggu yang kedua bulan Januari 2023 kita boleh bersama-sama beribadah kembali di tempat ini. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Ya, saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang tahun 2022. Lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bahkan yang diberkati Tuhan sepanjang satu minggu ini, lambaikan tangannya Bapak Ibu. Oh, kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Iya. Bapak Ibu, luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Ya. Kenapa? Karena Yesus itu tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Kasih setianya tak akan pernah berkesudahan bagi orang-orang yang mengasihinya. Katakan amin. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Pastor Winta Karna, yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak Gembala dan sidang jemaat yang ada di tempat ini. Salam sukacita bagi kita semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Iya, jangan loyo-loyo kita Bapak Ibu. 2023 ini ingat Bapak Ibu. Ini semakin luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang-orang yang loyo, yang lemah, maka kita akan kalah dengan dunia ini. Bilang kiri kanannya, jangan kalah dengan dunia ini. Ya, baik. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pendeta Pastijaya Halawa. Ya, saya dari suku Nias. Ada orang Nias di sini? Oh, belum ada. Saya berdoa Pak Pendeta, Pak Gembala, ada nanti suku Nias bergabung di tempat ini. Amin. Karena daerah ini juga Tanjung Hilir ini banyak orang Nias. Mulai dari kota Medan, Diski, Binjai sampai Langkat. Bahkan sampai Aceh banyak sekali. Ya, saya berdoa supaya nanti ada jemaat Tuhan yang boleh juga ada di tempat ini. Sehingga kita punya warna. Sekalipun kita berbeda-beda tetapi kita satu dalam kasih Kristus. Katakan amin. Ya, saya Pendeta Pastijaya Halawa. Umur saya masih muda Bapak Ibu. Masih 31 tahun. Ya, umur saya masih muda 31 tahun. Saya punya istri satu. Cantik, putih. Seperti orang kita Chinese. Karena kami ini menurut sejarah, kami ini adalah yang dari suku Nias, dari keturunan Taiwan. Sehingga agak putih-putih. Tapi sepertinya saya tidak seperti orang Chinese ya, beda dia, seperti orang kita halak Batak. Ya, jadi beda. Kalau dilihat, Pak Pendeta, Bapak bukan orang Nias. Saya bilang saya suku Nias asli. Cuman face-nya berbeda. Ya, saya juga kurang tahu kenapa demikian. Apakah karena saya pedalaman, mungkin demikian ya. Ya. Lalu anak saya ada dua. Yang pertama laki-laki umur 3 tahun, 3 tahun lebih lah. Yang kedua masih umur 2 bulan. Ya, baru melahirkan istri saya. Dan saya sebagai gembala sidang di Gereja Kristen Anugerah, Jemaat Real Hope Community Church yang ada di Pasar 3 Padang Bulan. Kami juga masih merintis. Kalau gereja di tempat ini, wow, bagus, bagus sekali. Kalau di tempat kami masih biasa-biasa. Ya. Nanti Bapak Gembala juga boleh mampir-mampir di tempat kami. Kalau juga ada nanti jemaat Tuhan yang ke Medan, boleh singgah di tempat kami. Ya, suatu sukacita bagi kami apabila Bapak Ibu sekalian boleh hadir juga di tempat kami. Amin.
Jadi sekian perkenalan dulu ya. Untuk lebih lanjut nanti setelah selesai ibadah kita boleh berfellowship bersama. Yang terpenting adalah ketika kita bertemu di tempat ini berarti tidak kebetulan. Tidak kebetulan. Saya bersyukur bertemu dengan hambanya, dengan Pastor Winta di tempat ini tidak kebetulan. Dan inilah kali pertama kami bertemu. Kalau di media sosial ini sudah saling ketemu kami. Sudah hampir berapa lama sudah bertemu-temu kami di media sosial. Tetapi secara fisik kami baru bertemu hari ini. Amin. Baik. Saya langsung saja pada tema firman Tuhan yang sudah saya persiapkan, yaitu melangkah dengan iman. Bilang kiri kanannya, melangkah dengan iman. Bapak Ibu, banyak orang beriman, banyak orang percaya, punya iman. Tetapi persoalannya, dia tidak berani melangkah. Kita buka dulu Alkitabnya, supaya nanti ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi orang-orang yang diberkati. Katakan amin. Mari kita buka Matius pasal 14 ayatnya yang ke-23 sampai 31. Kita boleh belajar. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering membaca firman Tuhan ini. Bisa ditampilkan? Matius pasal 14 ayat 22 sampai 31. Saya ayatnya, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ganjil. Mari, kalau sudah dapat katakan amin. Kalau masih belum katakan aman. Kita semuanya pasti sudah dapat. Katakan amin. Ya, kita boleh mempergunakan Alkitab kita atau Alkitab Android yang ada di tangan kita semuanya. Dan juga ada di layar monitor. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan pada hitungan ketiga. Sekali lagi saya ayat yang genap. Bapak Ibu sekalian adalah ayat yang ganjil. 3, 2, 1. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 2, 3. Perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sama-sama. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Katakan amin. Kita belajar bagaimana perjalanan hidup Petrus dan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang percaya, orang bertanya kepada kita, "Pak, Bu,
Bapak punya iman? Iya, saya punya iman. Lalu ketika ada sesuatu masalah, ada yang kita cita-citakan, dan itu tidak tercapai, maka iman itu mundur. Ingat, apa itu iman Bapak Ibu? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba buka dulu Ibrani 11 ayat 1. Ini dia. Orang yang beriman berarti dia masih belum tahu apa yang di depan. Tetapi dia berjalan. Katakan amin. Ya, coba. Ayo dibaca Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Iya Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan kita seperti Thomas baru percaya ketika melihat. Banyak saat ini yang kita lihat seolah-olah punya iman. Tetapi ketika diuji dalam proses kehidupan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Menjadi orang yang mundur. Orang yang beriman berarti dia terus berjalan, dia tidak melihat apa yang terjadi. Persoalannya Bapak Ibu, saya mau bertanya. Ketika kita punya iman, beriman kepada Tuhan Yesus, ada satu harapan kita. Ada satu hal yang kita harapkan. Lalu harapan itu pupus sudah tidak sesuai. Saya mau tanya, apakah kita terus beriman dan berharap kepada Tuhan? Ini ujian Bapak Ibu. Belum tentu. Belum tentu. Termasuk pendeta. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Oh haleluya. Berdoa tiap hari. Bergumul. Beriman. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah. Bapak Ibu mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Banyak juga pendeta yang lari dari jalur. Ingat Bapak Ibu, hati-hati. Ada dua yang seolah-olah kita mencari berkat di bumi ini Bapak Ibu. Ada berkat yang dari Tuhan, yang betul-betul dari Tuhan. Ada berkat yang dari iblis Bapak Ibu. Haleluya. Tadi coba kita baca dulu yang tadi firman Tuhan itu. Apa kata murid-murid? Kata murid-murid di situ, mereka melihat Yesus itu hantu. Ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Bapak Ibu beda tipis Bapak Ibu. Tuhan, coba Bapak Ibu, Tuhan, hantu. Iya terima kasih Tuhan Yesus luar biasa, baik kali Tuhan. Lalu datang kepada Bapak Pendeta, iya Pak kami diberkati Tuhan Pak. Inilah iman kami Pak. Padahal belum tentu Bapak Ibu, hati-hati kita. Orang yang melangkah dengan iman berarti dia tidak mau lihat lagi apa yang terjadi di belakang. Dia mau lihat ke depan. 2023 ini termasuk di tempat kami. Saya bilang kepada tim dan juga jemaat dan juga istri saya. Sayang gak usah khawatir. 2023 ingat baik. Tahun penuaian. Tahun pelipat gandaan. Iya, Bapak beriman. Iya, saya beriman. Tidak ada satu tetes pun mundur iman saya. Bapak Ibu, ketika kita punya iman akan kelihatan. Nanti Bapak Gembala coba dicek Pak Gembala, jemaatnya Pak. Apakah kita datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini kita beribadah, kita punya iman? Jangan karena hidup kita diberkati, kita mendapatkan sesuatu, maka oh iya memang udahlah. Hidupnya seperti enak sekali. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang beriman berarti dia berseru. Bilang berseru. Iya, berseru. Orang yang beriman bukan karena keadaannya baik.
Kalau baik berarti bukan orang beriman itu. Ya, kalau baik itu bukan beriman. Tapi tadi firman Tuhan ini artinya begini. Ketika iman itu muncul berarti belum tahu. Kita belum tahu. Saya mau tanya Bapak Ibu kepada kita. Apakah kita, gak usah jauh-jauh dulu, minggu depan. Ada yang tahu minggu depan? Gak usah jauh-jauh, besok. Adakah yang tahu hidupnya bagaimana besok? Ada? Gak ada. Makanya saya kalau melayani saya takut-takutkan yang sudah tua-tua ini. Saya bilang, Pak, ingat umur Pak. Firman Tuhan katakan 70. 70 Pak, udah hebat. Ingat umur. Kalau kita tidak punya apa, udahlah habislah kita. Habis, selesai. Warisilah iman kepada keluarga, kepada anak dan istri. Ya. Punya iman, berarti Anda harus siap dibentuk. Apa yang terjadi kita belajar dari firman Tuhan ini? Petrus, dia melihat, murid-murid bilang, datang Yesus. Awalnya mereka bilang hantu, tapi rupanya Yesus. Padahal sudah sama-sama kan? Sudah sama-sama. Jangan pula begini, nggak dikenal Pak Gembalanya. Ya kan? Lalu apa? Kata Petrus, memang Petrus ini luar biasa dia. Dibilang begini, udahlah Pak Gembala, dibilang begitulah kira-kira. Yesus, bagaimana aku bisa berjalan? Berjalan dia memang, luar biasa. Lihatnya, berjalan. Ada goncangan. Apa yang terjadi? Takut. Takut akhirnya dia tenggelam. Lalu apa di akhir firman Tuhan yang kita baca tadi? Ya. Apa dibilangnya? Yesus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Udah berjalan ini. Banyak orang percaya sudah berjalan. Ketika kita melangkah dengan iman Bapak Ibu, maka ingat baik. Jangan setengah-setengah, bilang kiri kanan jangan setengah-setengah. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus jangan setengah-setengah. Jangan bertobat kalau setengah-setengah, udah gak usah. Gak usah. Jadi orang baik, jadi orang baik aja. Jadi orang beriman, jadi orang beriman. Yesus tidak butuh begini, iyalah udah setengah lah. Setengah-setengah lah, 50 hatiku sama Tuhan, 50 hatiku sama hantu. Jangan Bapak Ibu, hati-hati. Saya tegaskan di sini. Ketika kita punya iman, harus bertindak. Katakan bertindak. Yang begini, Petrus saja bertindak walaupun di tengah jalan dia takut. Kan bertindak. Bertindak, Petrus. Jalan dia. Ini kan bertindak. Jangan Anda meminta berkat, beriman, tapi Anda tidak bertindak. Apa tindakan Anda? Anda harus berdoa Bapak Ibu. Katakan amin. Bilang kiri kanannya berdoa. Ya. Setelah Anda berdoa, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bertekun. Bilang kiri kanannya bertekun. Bertekun ini jangan jemu-jemu. Udahlah 2 kali. Putus asa, lemah, cengeng, mengeluh. Jangan mengeluh sama pacar. Tapi mengeluh sama Tuhan. Katakan amin. Iya, apalagi zaman ini. Iyalah begini. Mengeluh di media sosial. Jangan mengeluh di media sosial. Tapi mengeluh kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kenapa? Banyak tawaran dunia ini Bapak Ibu, hati-hati kita. Ketika Anda mengeluh, salah mengeluh pula itu, ya kan? Gak masalah kalau pacarnya baik, takut Tuhan. Udahlah segala cara kita halalkan. Demi kepentingan bersama. Luar biasa. Demi kepentingan bersama. Hati-hati Bapak Ibu. Harus bertekun. Kita belajar tadi, Petrus melangkah, berarti bertindak, berani. Kalau dalam bahasa saya begini, nomor 1 itu keberanian. Amin. Banyak orang tidak berani. Orang yang berani berarti siap mengambil resiko. Katakan amin. Apapun yang terjadi siap. Siap tidak siap, siap.
Berani bertindak, berani bertanggung jawab. Jangan pula mundur. Makanya kalau salah pada Tuhan, udahlah habislah kita. Lenyap, habis. Anda mau dibentuk kembali, siap dibentuk kembali. Kasih karunia Tuhan selama-lamanya tidak berkesudahan. Ya betul, ingat Bapak Ibu, Anda dibentuk kembali Bapak Ibu. Gak gampang Bapak Ibu. Saya aja gak mau, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa Tuhan, semakinlah, janganlah aku dibentuk kembali. Biarlah aku semakin dibentuk menjadi bejana yang akan dipakai Tuhan. Ini enggak, udahlah enggak masalah, masih ada lagi kedua kali lah. Udah enggak apa-apa lah, enggak sempurnanya hidup di dunia ini. Karena ada istilahnya begini, orang tidak sempurna, tetapi orang-orang percaya akan menuju kesempurnaan. Katakan amin. Iya, kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Maka enggak usah khawatir Bapak Ibu. Jangan takut. Salah satu yang menghimpit iman orang percaya yaitu karena takut, tidak berani bertindak. Berani bertindak. Jujur Bapak Ibu, saya bersyukur sekali karena perjalanan hidup saya penuh dengan tantangan. Orang yang sudah lama mengenal saya kaget-kaget. Nanti kalau Pastor Wintas sekali kita ngobrol Pak Pendeta. Karena begitu suramnya. Tapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Sekalipun hidup kita penuh dengan tantangan. Sekalipun banyak persoalan. Maka jangan lari dari Tuhan. Katakan amin. Gak usah lari dari Tuhan. Tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong saudara. Amin. Ketika kita melangkah dengan iman berarti ada satu. Satu saja pandangan kita. Iman, 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 iman. Iman. Ya. Orang yang beriman berarti orang yang mempunyai penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, orang yang beriman adalah orang yang mempunyai penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan Yesus. Itu orang beriman. Tadi saya katakan ketika dia bertindak, kita bertindak, berarti ada satu harapan. Harapan apa itu? Apa yang kita harapkan itu masih belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kita melangkah. Katakan amin. Iya. Tadi nyanyi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan amin. Katakan amin. Anda harus berani Bapak Ibu. Ya, melangkah. Persoalan bagaimana ke depan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Karena tidak ada yang tahu bagaimana masa depannya. Tapi ingat baik, harapanmu tidak akan sia-sia, firman Tuhan berkata. Janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Pas. Makanya saya secara pribadi, nama saya ini luar biasa. Coba dicek Bapak Ibu, di Google gak ada yang namanya Pasti Jaya. Ada, Pasti Tarigan ada. Pasti apa lagi itu, Pasti Utapia ada. Tapi yang namanya Pasti Jaya gak ada. Cuma nama saya, Pasti Jaya. Berarti di dunia ini yang Pasti Jaya itu cuma saya. Katakan amin. Tapi namanya aja Pasti Jaya, tapi penuh dengan penderitaan. Oh bangga Bapak Ibu, bangga. Saya bangga, serius. Tadi malam saya pulang dengan kegiatan saya mulai dari pagi jam 7 sampai jam 8 malam. Saya pulang dengan istri, saya bilang begini, sayang,
saya harus persiapkan khotbah. Udah saya siapkan tapi saya tulis-tulis dulu ya sayang. Nanti saya lupa. Saya siapkan lagi kembali. Lalu saya bercerita. Saya bilang Tuhan Yesus baik ya sama kita ya sayang ya. Iya. Ingat apa yang kita mimpikan Tuhan jawab. Tapi ingat baik Bapak Ibu, ketika Anda melangkah dengan iman, tidak langsung Bapak Ibu langsung dijawab Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan begini, oh iyalah. Jangan ketika langsung datang, langsung, Tuhan Yesus baik, baik, baik. Datang sama Pak, baik kali Tuhan itu ya Pak, iya ya. Tapi ketika jawaban doa itu 10 tahun, 10 tahun Bapak Ibu baru dijawab. Saya mau tanya, Anda masih setia enggak? Masih? Kita tes ya, masih Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dicatat Pak Gembala. Iya. Saat dijawab, iya tenang kali. Tapi ketika, apalagi Bapak Ibu, oke dijawablah. Oke, fine. Itu kita bersyukur. Persoalan Bapak Ibu tidak dijawab. Masih setia Bapak Ibu? Masih punya iman? Amin. Ya jangan berhenti. Anda berhenti di tengah jalan, jangan. Gak bisa kita berhenti. Berhenti Bapak Ibu, udahlah. Hilanglah berkat kita. Hilang berkat kita. Ya. Hilang berkat kita. Lalu ada hal yang menarik Bapak Ibu yang kita pelajari dengan Petrus. Dengan firman Tuhan ini. Ketika Petrus berani melangkah. Dia berani melangkah, apa yang terjadi? Walaupun ada goncangan. Ada apa goncangan? Yaitu angin sepoi-sepoi. Dia melihat ke belakang. Itunya seperti itunya. Mungkin kita sudah melangkah tapi tahulah, udahlah begini-begini. Namanya dunia, Dunia ini penuh dengan sandiwara. Udahlah begini-begini kan. Udah maju ini. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Goncangan memang ada Bapak Ibu. Ingat baik, ketika Anda mau lebih hebat, Anda semakin tinggi, maka goncangan itu banyak Bapak Ibu. Amin. Siapa yang mau hidupnya tenang? Lambaikan tangannya. Yang mau hidupnya tenang, lambaikan tangannya. Luar biasa. Selamat jalan. Gak ada yang tenang Bapak Ibu. Gak ada, serius. Ada bilang begini. Udah pokoknya aku dapatkan aja berkatku. Ada mobilku Pak, ada rumahku. Ada begini-begini semua ada, udahlah tenanglah. Gak ada yang tenang. Kalau ada yang bilang tenang, oh udah gawat ini. Berarti udahlah Pak, selesai aja. Karena hidup ini gak akan tenang. Kita akan terus berpikir, amin. Iya, aduh gimana besok ya. Apalagi sekarang sembako semakin naik Bapak Ibu. Puji Tuhan kita tinggal di Medan, bukan di Batam. Ya kan, sempat kita tinggal di Batam, udahlah gak cukup gaji 2,5 juta. Habislah kita, kenapa mahal sekali. Ya. Melangkah dengan Tuhan itu, dengan kita punya iman berarti ada harapan pasti. Amin. Tapi jangan berhenti. Anda berhenti, ya udah. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang menarik. Ketika Petrus sudah berjalan tadi, lalu apa yang didapatkan Petrus? Yesus itu sendiri memegang tangannya. Ingat, memegang tangannya. Memang kadang-kadang kita dibiarkan oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak adil sama kita. Tuhan itu tidak adil. Tuhan tidak adil. Masa pacarku begini. Aduh, Tuhan tidak adil sama aku. Masa aku di PHK, Tuhan tidak adil. Masa aku begini, Tuhan tidak adil. Jangan sedikit-sedikit, Tuhan tidak adil. Ingat, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Iya. Tapi jangan pula bersungut-sungut Bapak Ibu. Kenapa ketika punya iman kita banyak orang yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Bilang kiri kanan jangan bersungut-sungut. Iya. Ya, kalau datang beribadah jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Pulang aja, kalau bersungut-sungut pulang aja. Orang yang bersungut-sungut banyak. Ya. Orang yang bersungut-sungut akan akan menerima malapetaka, itu firman Tuhan. Dia akan menerima malapetaka. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya gak mau bersungut-sungut. Ada beberapa hal yang harus kita catat Bapak Ibu. Melangkah dengan iman berarti harus berani. Yang pertama berani. Yang kedua harus Anda taat.
taat. Ada goncangan, ada masalah, terus berjalan. Terus berjalan, terus berjalan. Yang ketiga, Anda harus komitmen. Yang keempat, percaya pada janji Tuhan. Amin. Ya. Berapa banyak yang pernah mengalami janji Tuhan di tempat ini? Lambaikan tangannya. Ada, banyak yang mendapatkan janji Tuhan. Saya aja sudah lebih 4 kali saya mengalami janji Tuhan. Tapi janji Tuhan lama-lama sekali juga. Kadang membosankan. Iya betul, kayak kemarin lama kali lah Tuhan. Tuhan lama kali Tuhan. Sampai saya duduk begini termenung. Kadang istri saya diam aja. Bang begini loh bang, gimana lighting ini? Udah gak usah khawatir. Saya duduk. Tapi saya orangnya paling gak suka juga hanya di rumah saya. Saya terus berjalan, saya terus ini. Kenapa? Nanti ada pekerjaan-pekerjaan iblis. Jadi saya bilang gini, aduh gimana ya. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Saya percaya 2023 ini sudah dipersiapkan hal-hal yang baik yang akan kita terima. Ya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Iman berarti belum tahu kita bagaimana ke depan. Iman adalah bagian daripada harapan kita. Harapan yang masih belum kita nampak. Kalau sudah nampak berarti bukan harapan. Amin. Iya. Bagikan kita bergumul, oh Tuhan Yesus, saya punya iman. Punya ini. Apalagi masalah keluarga. Jangan berhenti. Terus kita sungguh-sungguh. Iman tidak disertai dengan perbuatan, hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 17. Coba ditampilkan. Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Coba dibaca Bapak Ibu, dan ini sudah biasa kita dengar. Bisa ditampilkan? Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Bisa? Oke baik. 1, 2, 3 ya. Katakan amin. Bagaimana Anda beriman tetapi Anda tidak berbuat. Kita tidak melakukan. Gak bisa Bapak Ibu. Ya. Apapun yang kita harapkan kepada Tuhan, ketika kita melangkah maka percayalah kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Jangan kita berhenti. Jangan berhenti berharap. Terus maju. Ya. Puji Tuhan, saya tutup dengan satu pengalaman hidup. Tapi ini tidak menjadi suatu kebenaran. Bapak Ibu, saya punya pelayanan anak-anak muda. Jadi mayoritas yang saya layani itu adalah anak-anak muda. Gak ada orang tua seperti begini. Nanti Pastor Winta akan tahu itu. Tapi di Facebook dia sudah, di media sosial sudah nampak. Yang saya layani ini anak-anak muda Bapak Ibu. Yang masih kuliah. Kuliahnya lagi gratis. Kenapa? Karena anak yatim piatu. Kami punya program itu adalah untuk membantu memfasilitasi untuk beasiswa anak yatim piatu. Khususnya yang datang dari pelosok-pelosok. Ya. Ada pendeta bertanya kepada saya, Pak pasti saya lihat Jumat Bapak anak muda semua. Iya betul Pak. Lalu bagaimana pelayanan Bapak itu? Ya saya bilang gak tahu juga saya Pak. Sampai hari ini gak tahu saya. Tapi saya punya iman Pak. Orang kalau ke tempat saya bilang begini, ini kalau baru merintis gak seperti begini. Teman-teman pendeta banyak bilang begini, ini kok bisa ya? Saya bilang juga saya gak tahu. Menjadi pendeta aja pun bukan gak tahu saya kenapa bisa.
Yang penting saya berjalan aja sama Tuhan. Awalnya saya hanya melayani. Mau ke sini Pak, siap. Mau ke ini, siap. Gak ada bilang tidak. Bahkan kalau disuruh Bapak Gembala di sini, siap. Katakan amin. Iya. Bapak Ibu, ingat enggak? Melayani ini upah kita besar di surga. Katakan amin. Bukan hanya di surga Bapak Ibu, sekarang pun besar upah kita. Amin. Iya. Lalu kami melayani, kami buat ibadah-ibadah, komsel-komsel, walaupun tidak semua mahasiswa ini ibadah di tempat saya. Lalu orang bertanya tadi yang saya katakan, orang bertanya kenapa? Karena mahasiswa semua. Biayanya dari mana Pak Pendeta? Saya bilang, saya jujur aja. Pemasukan dengan pengeluaran sudah tidak balance. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan Pak. Tapi puji Tuhan tetap semangat Pak. Dan tidak pernah saya bilang sama anak-anak itu, mari Bapak Ibu teman-teman adik-adik sekalian kita ini begini. Gak mau saya, udah biasa aja, santai saja. Bahkan kita buat yang terbaik untuk mereka. Katakan amin. Iya. Apa yang sudah kita lakukan buat orang lain, buat Tuhan, Tuhan akan perlakukan bagi kita. Saya hanya bilang begini, sekalipun saya tidak diberkati melalui ini, tapi saya diberkati dari luar. Ada orang yang memberkati saya, ada jalan Tuhan yang Tuhan sediakan. Persoalannya Bapak Ibu, mengerjakan sesuatu ketika Anda melangkah dengan iman, apa motivasi? Atau apa motivasi kita? Tuluskah hati kita? Kalau belum tulus, gak usah lakukan Bapak Ibu. Kalau bersungut-sungut, gak usah lakukan Bapak Ibu. Sama dengan Anda tadi. Anda punya iman, kalau Anda punya iman, maka berjalan dengan iman. Jangan bersungut-sungut. Karena apa yang terjadi? Kalau kita bersungut-sungut, itu malah petaka maut akan kita terima di depan kita. Pasti. Ini gak main-main. Orang yang bersungut-sungut. Maka jangan bersungut-sungut. Saya tanya semalam, ada juga ruko seperti begini. Di Simpang Pemda, Pastor. Aku tanya begini, Pak, berapa ini 1 tahun? Sama juga bentuk seperti begini, di bawah itu plong dia. 70 juta. Mahal sekali. Saya bilang ke teman-teman, gimana ya? Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, saya percaya Pak Pendeta bisa. Iya ya, minimal jemaat Pak Pendeta 300. Betul juga, pas juga itu. Dahsyat. Saya beriman. Gak bisa saya bilang, oh ya janganlah bermimpi. Gak usah. Tapi kalaupun tidak jadi, tidak mundur iman saya. Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat tempat ini, bagus sekali tempat ini. Karena orang yang bergereja ini gak semua tulus hatinya bergereja itu. Ya jujur aja. Makanya mohon maaf Pak, ada yang bilang sama saya banyak jemaat Bapak, saya bilang banyak. Kalau mau datangkan masa 1000 pun lebih ada. Ada, ya serius ada. Tapi ingat Pak, belum tentu semua memang punya hati. Karena melihat cewek, ada cewek foto dulu kita, karena rame-rame, ya kan. Coba periksa apakah serius datang ibadah, enggak itu. Saya juga seperti itu dulu. Waktu saya baru-baru masih melayani, ada tujuan saya. Yang kupikirkan ceweknya. Nanti ketemu, iya betul jujur aja kita jujur aja. Ini kan realita hidup. Gak usah terlalu iya begini. Ya, memang realita ini yang terjadi. Tapi walaupun tempat kita kecil, ketika kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, Tuhan berkenan hadir. Katakan amin. Amin. Iya, jangan lihat jemaat kami ini sedikit sekali. Jangan pernah melihat itu. Ya. Kenapa? Domba-domba itu adalah milik Tuhan Yesus. Bukan milik gembala. Bukan milik pendeta. Amin. Iya. Ketika istri saya bilang begini, Pak, maunya banyaklah jemaat kita ya. Janganlah hanya anak-anak muda saja. Saya bilang gak bisa begitu. Memang lewat anak-anak muda ini kita diberkati Tuhan. Amin. Percaya tidak Bapak Ibu? Saya bermimpi. Gak usah jauh-jauh, 5 tahun ke depan Bapak Ibu. Anak-anak mahasiswa ini. Udah hebat-hebat, jadi orang hebat mereka.
maka berkat Tuhan melimpah di gereja kami. Saya bermimpi itu. Kami program beasiswa ini sudah lebih 1.000 mahasiswa yang sudah kami kasih beasiswa di Kota Medan sekitarnya, Sumatera Utara ini. Gak usah banyak-banyak, gak usah mulu-mulu. 10% menjadi orang baik. Atau orang masih ingat, tidak lupa akan kacang kulitnya kan. Tidak seperti kacang lupa kulitnya. Mereka mengih. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Tapi kita bermimpi. Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita perbuat itu ya udah. Amin. Ya, jadi itu adalah sekilas mengenai pelayanan kami Bapak Ibu. Tapi walaupun dalam keadaan proses. Ingat baik, jangan pernah mengeluh. Jangan tawar hati, jangan bersungut-sungut. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.